Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para asatidz ustadzat, para pengurus lembaga amal mulia, seluruh wali santri, wali murid, segenap donatur dan seluruh siswa-siswi, seluruh santri sekalian yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah terus-menerus memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, sehingga dengan nikmat itu kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kita terus semangat di dalam menjalankan ibadah. Terutama karena ini akan menjelang 10 hari terakhir, beberapa hari yang akan datang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir itu semakin menunjukkan semangatnya, semakin menunjukkan giatnya di dalam beribadah dengan qiyamul lail, dengan melakukan qiraatul Quran, dengan iktikaf, ibadah-ibadah yang lain, karena pada 10 hari terakhir tersebut ada fadilah yang luar biasa, ada keistimewaan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita umat Rasulullah, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah dan keutamaan Lailatul Qadar ini dan kita meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita akan membahas dan menjelaskan tentang zakat. Zakat itu adalah salah satu pilar Islam yang paling utama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban zakat, Allah sandingkan dengan kewajiban sholat. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Aqimus salata wa atuz zakah. Aqamas salata wa ataz zakah, dan seterusnya demikian. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa sholat itu tidaklah lengkap kalau kita tidak menunaikan zakat. Sehingga zakat itu merupakan salah satu pilar Islam yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, zakat itu secara umum ada dua macam. Ya, yang pertama adalah zakatnya jiwa, zakatul nafsi, zakatul fitri. Yang kedua adalah zakatul mali, zakatnya harta, zakatnya kekayaan kita. Dua zakat ini berbeda, ya berbeda syarat wajibnya, berbeda waktunya, berbeda takarannya, dan lain sebagainya. Zakat fitrah itu identik dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sementara zakat mal itu tidak identik sebenarnya dengan Ramadan. Karena zakat mal itu bisa di bulan apapun, tergantung haulnya. Gitu ya. Lalu siapa yang diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah ini? Yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah pertama adalah orang yang Islam. Kemudian kedua, ya, orang yang memiliki bahan makanan yang siap digunakan atau bisa dimakan pada malam hari raya dan pada hari raya. Selebihnya kalau masih ada, itu wajib ditunaikan sebagai zakat fitrah. Maka di sini ada letak perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal.
zakat fitrah itu orang yang masuk kategori miskin pun wajib menunaikan apa? Zakat. Asal dia masih memiliki sesuatu yang bisa dimakan pada malam hari raya dan pada siang hari raya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Zakat fitrah itu ditunaikan, ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah sah. Karena zakat fitrah itu terkait dengan bulan Ramadan. Maka kata beliau, ketika masuk tanggal 1 bulan Ramadan sah untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi itu belum waktu yang utama. Kemudian kalau pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu H-1 atau H-2. Itu baru sah menunaikan zakat fitrah. Itu waktu awalnya ya. Kapan waktu akhirnya? Waktu akhir juga ada perbedaan pendapat sedikit ya di kalangan ulama. Jumhur berpendapat sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal itu masih sah sebagai zakat fitrah, tapi itu sudah makruh hukumnya. Kalau pendapat ulama Zahiriyah itu sebelum sholat, setelah sholat itu sudah tidak dianggap zakat fitrah. Itu ulama Zahiriyah. Ini mengenai rentang waktu awal dan akhir. Kemudian kapan waktu yang diutamakan? Waktu yang diutamakan itu sebenarnya tanggal 1 Syawal setelah terbit fajar sebelum sholat Id. Itu waktu yang diutamakan. Jadi kalau memungkinkan menunaikan zakat fitrah di waktu tersebut, ini yang terbaik sebenarnya. Tapi semuanya kita kembali ke situasi yang kita hadapi masing-masing. Ya. Sekiranya kalau itu bahan makanan dibutuhkan oleh para orang-orang miskin sebelum waktu tersebut karena pagi hari sudah repot dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya soal masak sudah selesai tadi malam umpamanya, maka bisa memilih waktu sebelumnya, yaitu mungkin malam hari rayanya di dalam menunaikan zakat fitrah. Lalu apa kriteria wajib bagi orang, ya, kriteria diwajibkan zakat fitrah? Orang seperti apa? Yang diwajibkan itu adalah orang yang hidup di 2 bulan itu sekaligus. Setidak-tidaknya dia terlahir pada hari terakhir bulan Ramadan, berarti sebelum terbenamnya matahari tanggal 30 ya atau tanggal 29, pokoknya hari terakhir bulan Ramadan, kemudian dia menangi bulan Syawal. Jadi hidup di 2 bulan ini sekaligus. Artinya secara fikih, kalau misalnya ada orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, sebelum malam takbiran, ya, sebelum maghrib malam takbiran itu meninggal, secara fikih tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Atau lahirnya setelah terbenamnya matahari 1 Syawal itu. Artinya dia tidak menangi Ramadan kan demikian. Jadi yang menangi 2 bulan itu sekaligus yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Lalu kepada siapa zakat fitrah itu ditunaikan? Ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat seluruh asnaf zakat yang 8 itu berhak menerima zakat fitrah. Tapi ulama lain seperti Imam Malik berpendapat hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Ini memang ada perbedaan di kalangan ulama. Lalu sekarang terkait dengan kadar
yang harus ditunaikan di dalam zakat fitrah. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 1 sok. 1 sok itu takaran tradisional ya di zaman Rasulullah. 1 sok itu sama dengan 2 mud. Tangan begini, ambil bahan makanan, tentu tangannya orang yang sudah dewasa, maka itu namanya 1 mud. Nah, 1 sok itu 2 kalinya ini. Sehingga karena ini takaran tradisional, ketika dikonversi kepada takaran modern, menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Ada ulama yang mendapatkan angka 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo, ada yang kemudian digenapkan menjadi 3 kilo. Saya kira untuk lebih amannya lebih baik 3 kilo. Itu aman, artinya tidak mungkin kurang. Dan itu berupa bahan makanan pokok yang diberikan kepada mustahik. Lalu bagaimana kalau seandainya diberikan berupa uang? Maksudnya berupa uang itu mustahiknya memang menerima uang. Bukan kita membayar berupa uang kepada amil zakat lalu amil kemudian menyiapkan makanan pokok diberikan kepada mustahik. Ya, kalau seperti itu kan tidak ada perselisihan di kalangan ulama ya. Nah, ini yang diperselisihkan kalau berupa uang yang langsung diterima oleh mustahik zakat fitrah itu. Bagaimana hukumnya? Dulu kalau di kalangan ulama klasik, Imam Abu Hanifah itu membolehkan berupa uang. Jadi orang fakir miskin menerima dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras. Nah, di kalangan ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama muasirin, ulama kontemporer, itu banyak yang membolehkan jika memang itu dibutuhkan oleh fakir miskin, dibutuhkan oleh para mustahik zakat fitrah. Karena situasi-situasi tertentu yang dia alami. Karena bisa saja ada orang untuk makan tidak sulit, tapi uang tidak memiliki, kan bisa saja. Misalnya ada yang bekerja sebagai ART, makannya kan di rumahnya juragannya. Tapi untuk uang kadang dia tidak punya. Maka untuk orang-orang seperti ini, kata sebagian ulama, sah untuk mendapatkan zakat berupa uang langsung. Sehingga dengan uang itu bisa ditasarrufkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang tentang zakat fitrah tersebut, ini sebaiknya disalurkan kemana? Ya. Apakah ke lingkungan sekitar tempat tinggal atau boleh dipindah ke tempat lain? Kita kembali kepada konsep zakatul fitri itu sendiri. Zakat fitrah itu adalah zakatnya diri kita, zakatnya jiwa kita, zakatnya badan kita. Maka di mana kita berada, di mana fisik kita ada, di lingkungan itulah kita tunaikan zakat kita. Itu sebenarnya ketentuannya. Jadi kalau kita tinggal misalnya di Surabaya, maka ya ditunaikan di Surabaya. Kalau tinggal di Solo misalnya, ya ditunaikan di Solo, di lingkungan tempat tinggal kita. Itu hukum asalnya demikian. Adapun misalnya diperlukan oleh daerah lain, karena di tempat lain misalnya ada orang miskin, fakir yang lebih banyak daripada di tempat kita, di situ ada maslahat yang nyata, maka itu boleh dipindah ke tempat lain tersebut. Tapi kita pada prinsipnya mendahulukan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Itu tadi tentang zakat fitrah. Lalu sekarang zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat kekayaan, zakat harta. Zakat mal ini macam-macamnya banyak, namun kalau dikelompokkan itu secara garis besar ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompoknya emas dan yang sejenis. Sejenis ini maksudnya adalah seperti uang, kemudian barang dagangan. Lalu kelompok kedua ada kelompoknya zakat pertanian dan perkebunan, dan yang ketiga ada kelompok zakat peternakan.
kita akan lebih fokus di zakat emas dan yang sejenis dengan emas. Di dalam zakat mal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian seseorang dikatakan wajib menunaikan zakat. Syarat yang terpenting itu adalah nisab, kemudian haul. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga dia disebut kaya dan wajib membayar zakat. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah setara dengan emas 85 gram. Dari mana angka 85 gram ini? Ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka ishruna dinaran." Kamu tidak wajib menunaikan zakat sebelum memiliki harta 20 dinar. Fa in kana laka ishruna dinaran wa hal 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinarin. Kalau kamu memiliki harta 20 dinar dan haulnya sudah berakhir, maka kewajibannya adalah setengah dinar. Nah, 1 dinar itu takarannya adalah atau beratnya adalah 4,25 gram. Sehingga 20 dinar itu berapa? 85 gram emas murni atau 24 karat. Sehingga orang yang memiliki harta senilai 85 gram emas murni ini berarti orang tersebut termasuk orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Misalnya 1 gram itu senilai 1 juta rupiah, untuk lebih memudahkan penghitungan saja, maka berarti orang yang memiliki harta 85 juta rupiah itu termasuk wajib menunaikan zakat karena hartanya sudah mencapai nisab. Tapi menunaikan atau mengeluarkan zakat itu tidak harus langsung ditunaikan pada saat hartanya mencapai nisab, tapi masih ada haul. Haul itu perputaran waktu selama 1 tahun. Misalnya ada orang memiliki harta 100 juta. Kalau tadi kita asumsikan nisab 85 juta, berarti 100 juta sudah lebih dari nisab. Punya harta 100 juta di bulan Ramadan tahun lalu. Maka tahun lalu itu dia tidak berkewajiban langsung menunaikan zakatnya. Kapan ditunaikan zakatnya? Ramadan tahun ini. Itu berarti berlalunya 1 tahun. Kalau dia memiliki harta yang mencapai nisab, misal 100 juta, itu Ramadan tahun ini, maka mengeluarkan zakatnya Ramadan tahun depan. Itu namanya berlalunya 1 tahun. Tidak langsung ditunaikan. Nah, berapa kadarnya? 2,5%. Jadi kalau uang 100 juta, 2,5%-nya adalah 2.500.000 kadar zakat yang harus ditunaikan. Nah, sekarang perhitungannya bagaimana agar bisa lebih mudah? Macam-macamnya zakat itu kan sebenarnya macam-macam. Ada zakat tijarah, ya, ada zakatnya tabungan, dan seterusnya. Maka kalau ingin mempermudah cara menghitung zakat mal ini, yang sejenis itu digabung. Artinya emas, uang, barang dagangan itu dijadikan satu,
Berapa nilainya? Kalau nilainya mencapai nisab, wajib zakat. Jadi untuk lebih mempermudah bagi orang yang memang hartanya sudah mencapai nisab, misalnya akhir haulnya saat ini, bulan Ramadan ini, tinggal dihitung saja. Uangnya berapa yang tersimpan di bank, atau mungkin yang ada di lemari di dalam rumah, jumlahkan. Lalu barangkali ada emas investasi, bukan perhiasan. Memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, terkait perhiasan itu wajib zakat atau tidak. Misalnya kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan zakat perhiasan atau emas perhiasan tidak wajib zakat, maka yang dihitung hanya emas investasinya. Hitung, dijumlahkan. Lalu kemudian kalau dia memiliki usaha, toko misalnya, isinya toko itu berapa nilainya, hitung juga. Kalau nilainya melebihi nisab, ya, misalnya 90 juta semua nilainya, berarti wajib menunaikan zakat karena hartanya masih di atas nisab. Jadi mudah sebenarnya. Lalu misalnya kalau seperti toko itu bagaimana tentang omset yang diterima harian? Apa nggak perlu itu dihitung selama 1 tahun mendapat berapa? Tidak perlu. Tinggal dihitung di akhir haul. Akhir haul uangnya ada berapa, kekayaannya ada berapa. Kalau masih mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Seperti itu saja, mudah. Lalu bagaimana kemudian dengan zakat profesi? Kalau misalnya ada orang yang memiliki profesi tertentu yang menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, apakah ini wajib menunaikan zakat tersendiri? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap zakat profesi tidak ada. Kalau yang menganggap zakat profesi tidak ada, berarti uang hasil bekerja dengan profesinya itu ya digabungkan dengan tabungannya, dengan emasnya, dengan barang dagangannya, digabungkan jadi satu, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau orang atau ulama yang berpendapat ada zakat profesi, maka zakat profesi ini ditunaikan secara tersendiri. Dikeluarkan secara tersendiri. Karena zakat profesi itu diibaratkan seperti pertanian. Ibarat orang panen sesuatu dari keterampilannya, dari keahliannya, dari kemampuannya. Sehingga kalau misalnya dari hasil keahlian, keterampilan dia mendapatkan gaji yang sekiranya 1 tahun itu mencapai nisab, maka wajib menunaikan zakat profesi. Bagi ulama yang berpendapat wajibnya zakat profesi. Tentang nisabnya juga berbeda pendapat ulama. Ada yang disamakan dengan nisabnya pertanian, 653 kg senilai itu beras misalnya. Tapi ada yang disamakan dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas murni. Jadi kalau misalnya ada orang memiliki kekayaan atau memiliki profesi yang profesi itu dia mendapatkan gaji 1 bulan 10 juta misalnya, maka dalam 12 bulan itu berarti 120 juta, berarti itu mencapai atau melebihi nisab, maka dia wajib menunaikan zakat profesinya. Kapan zakat profesi itu ditunaikan? Ya di akhir tahun. Kewajibannya ditunaikan di akhir tahun. Misalnya kemudian dicicil, diangsur setiap bulan, itu artinya diajukan atau diawalkan, itu boleh. Jadi kalau misalnya ada orang dengan gaji 10 juta, ya setiap bulan, maka setiap bulannya dia berkewajiban menunaikan zakat profesinya itu Rp250.000 setiap bulan.
Itu berarti mengawalkan zakat profesi yang harus ditunaikan di akhir tahun. Bagaimana dengan orang yang menunaikan zakat profesinya setiap bulan? Nah, maka tambahan tabungan selama 1 tahun itu berarti dia sudah menzakati, sehingga tidak dizakati lagi. Yang wajib dizakati itu adalah tabungan yang sudah mengendap tahun sebelumnya dan sebelumnya. Sehingga tidak dizakati 2 kali. Lalu zakat profesi itu ditunaikan dari perhitungan kotor atau perhitungan bersih. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kotor, ada yang mengatakan dikurangi kebutuhan terkait dengan pekerjaannya, ada yang berpendapat dikurangi kebutuhan pokoknya. Jadi ada 3 pendapat. Di dalam kaitannya dengan pembahasan ini, Syekh Yusuf Qaradawi memberikan saran. Kata beliau, kalau ada orang memiliki profesi yang gajinya sangat tinggi, maka sebaiknya pendapatan kotor yang digunakan. Tapi kalau menengah, maka silakan dikurangi kebutuhan untuk operasional pekerjaannya. Tapi kalau standar itu artinya termasuk sedikit tapi sudah mencapai nisab. Nah itu silakan dikurangi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu artinya kebutuhan pokok makan berapa, kebutuhan pokok tempat tinggal berapa, kebutuhan pokok untuk pendidikan berapa, dikurangi itu, sisanya ditunaikan zakatnya. Jadi bukan kebutuhannya, tapi kebutuhan pokoknya. Ini pendapat yang ketiga. Nah, ini kita kembalikan kepada kita masing-masing. Kalau ingin yang fadilahnya lebih besar, maka tentu dihitung berdasarkan penghasilan kotor. Lalu bagaimana kalau misalnya membayar zakat melalui online, melalui aplikasi? Sah, benar. Dengan catatan aplikasi itu memang dimiliki oleh amil zakat resmi. Amil zakat yang mendapatkan izin dari pemerintah seperti LMI. LMI ini diberi izin pemerintah, diakui oleh pemerintah, sehingga aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh LMI ini di dalam menghimpun dana zakat, kita bisa langsung zakat di situ. Jadi jangan asal berzakat melalui aplikasi-aplikasi kalau itu tidak atau belum dipastikan itu amil yang resmi atau tidak. Jadi pastikan dulu bahwa itu adalah aplikasi milik lembaga zakat yang resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena ini bulan Ramadan, momentum untuk melakukan zakat, maka marilah kita tunaikan zakat fitrah kita. Kalau bisa ya tunaikan melalui lembaga amil yang paling dekat dengan kita. Di sini ada unit layanan zakat amal mulia. Kita tunaikan zakat kita melalui lembaga ini, sehingga ini juga akan memberdayakan lembaga kita tercinta ini, dan dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan fadilah yang lebih besar dan luar biasa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, zakat kita, seluruh kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dan saya aturkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.